Shalom anak-anak, hari ini Bu Ivon akan menyampaikan cerita rakyat dari Jepang. Nah, cerita ini ditulis oleh Shinsuke Tani. Selamat mendengarkan. Ada seorang pemuda bernama Gonbei. Nah, ini gambarnya. Gonbei ini memiliki pekerjaan. Pekerjaannya sebagai pemburu itik. Nah, jadi setiap hari si Gonbei ini mencari itik, dia menangkap itik, lalu itiknya itu dibawa ke kota. Perjalanannya sangat jauh. Itulah yang dilakukan Gonbei setiap harinya. Nah, suatu hari Gonbei berpikir, wah repot ya, kalau pergi ke kota yang jauh itu hanya membawa 1 atau 2 ekor itik. Lalu Gonbei berpikir, alangkah baiknya jikalau aku pergi ke kota membawa 100 ekor itik, maka aku akan libur 99 hari. Nah, terus si Gonbei ini berpikir, anak-anak, bagaimana ya caranya menangkap 100 ekor itik. Lalu Gonbei punya ide. Oh, aku akan membuat jebakan. Jebakannya sebanyak 100. Caranya bagaimana ya? Lalu Gonbei ini mengambil tali yang besar ya, tali tambang. Nah, di tali tambang itu anak-anak diikat tali sebanyak 100 ya. Setiap tali ujungnya ada gelang. Nah, gelangnya ini berfungsi sebagai jebakan. Nanti kalau ada itik yang berenang di sungai, kakinya masuk ke dalam gelang, ke dalam jebakan, itik itu pasti dengan mudah ditangkap. Nah, anak-anak, lalu si Gonbei ini membuat 100 jebakan tali yang ujungnya ada gelangnya, dan dia membawa tali jebakan itu ke sungai Berawa, tempat itik-itik datang ya. Ujung dari tali tambang yang besar itu dia ikat di sebuah pohon, anak-anak, dan dia menunggu itik-itik datang. Betulan anak-anak, sedikit demi sedikit datanglah itik-itik itu ke dekat si Gonbei ini ya. Dan itik-itik itu tanpa mereka sadari, kaki mereka sudah masuk ke dalam jebakan, ke dalam gelang. Nah, si Gonbei senang sekali. Wah, berhasil! Jebakanku berhasil. Aku akan mengumpulkan 100 itik, lalu aku akan bawa ke kota. Aku akan menjual 100 itik. Lalu si Gonbei ini menghitung ada berapa banyak itik yang dia sudah berhasil kumpulkan. Nah, anak-anak, waktu dia hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20, 21, 22, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Wah, kurang satu lagi. Aku akan tunggu sampai betul-betul 100. Nanti kalau sudah 100, aku akan bawa ke kota, aku akan jual, lalu aku akan libur bekerja selama 99 hari. Nah, anak-anak,
Dia tunggu sampai 100. Lalu apa yang terjadi anak-anak? Ya, itik-itik itu ramai di situ ya, kuak 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 kuak. Dan hari mulai siang dari jam 6, jam 7, jam 8, lalu tibalah jam 9 anak-anak. Nah, pada waktu jam 9 itu ya, matahari sudah mulai tinggi dan air di sungai itu goyang-goyang kena sinar matahari, airnya kelip-kelip. Ternyata bebeknya itu silau anak-anak. Bebeknya pada waktu merasa silau, mereka semuanya mau pergi meninggalkan sungai itu. Mereka terbang tinggi. Lalu si Gonbe berteriak, "Jangan terbang, jangan terbang, kalian mau kujual ke kota, jangan terbang, jangan terbang." Lalu Gonbe berpikir, aku harus bagaimana ini? Semua itik itu terbang. Dan si Gonbe ternyata melepaskan tali dari pohon dan si Gonbe ikut terbang anak-anak. Ya, si Gonbe terus berteriak, ayo kembali, jangan terbang, kalian akan kujual. Tapi bebek itu tidak seekor pun mengerti bahasa Gonbe. Walaupun Gonbe berteriak-teriak, itik itu tetap terbang. Nah anak-anak, ternyata pegangan si Gonbe tidak bertahan lama. Tali itu juga ternyata tidak sungguh-sungguh kuat, sehingga lepas talinya anak-anak dan si Gonbe itu akhirnya terjatuh. Ya, dengan rasa takut dia terjatuh, badannya berat, maka dia jatuhnya terasa sakit. Ya, kepalanya jatuh terlebih dulu anak-anak, dan dia jatuh di mana? Dia jatuh di ladang, di kebun jewawut. Jewawut itu apa ya? Jewawut itu mirip dengan padi. Pada zaman sekarang jewawut itu dipakai sebagai makanan burung. Tetapi pada zaman dahulu orang-orang di sana memakan jewawut sebagai makanan mereka. Ya. Nah, kebun jewawut ini ada yang punya, yaitu Bapak Tani. Ketika si Gonbe itu jatuh, Bapak Tani yang memiliki kebun jewawut itu menghampiri si Gonbe. Dan Bapak Tani ini marah anak-anak. Aduh, gara-gara kamu kebunku, ladangku ini jadi berantakan. Padahal aku tidak punya pegawai. Ayo, kamu harus tanggung jawab. Kamu harus merapikan kebunku yang berantakan ini. Lalu si Gonbe ini berkata, maaf ya, aku tidak sengaja, aku mengalami kecelakaan, aku jatuh di sini, tapi aku akan bertanggung jawab, aku akan membantu merapikan kebunmu yang berantakan ini. Baiklah, ayo kerjakan. Lalu anak-anak, si Gonbe ini merapikan kebun jewawut itu. Nah, pada waktu dia bekerja anak-anak, dia mendapati ada satu batang yang keras, yang tebal. Dia mau cabut batang itu. Nah, waktu dia mau cabut anak-anak, gak bisa tercabut.
wah ini batangnya ini nakal ya, tidak mau dicabut ya. Mungkin akarnya dalam anak-anak, dia cabut lagi dengan sekuat tenaga. Ini mungkin adalah tumbuhan yang beracun, ini harus dicabut. Lalu dia berusaha lagi ya, dia tidak putus asa walaupun sulit, dia berusaha. Nah anak-anak, pada waktu dia mencabut batang yang keras itu anak-anak, dia terlempar sampai ke tempat yang jauh. Ternyata dia terlempar ke pabrik payung. Nah, di pabrik payung itu banyak sekali payung-payungnya. Dia terlempar di pabrik payung itu sampai ada payung yang rusak. Nah, yang punya pabrik payung marah anak-anak. Hei, siapa kamu? Maaf, saya terlempar di sini. Aduh, gara-gara kamu payungku rusak, kamu harus ganti rugi ya. Oh maaf ya, maaf, baiklah. Saya akan membantu pekerjaan di sini. Saya nggak punya uang, saya bantu saja pekerjaan di sini semampu saya. Baiklah, tugasmu mengecat payung ya. Setelah itu dijemur. Iya. Maaf ya, saya akan kerjakan ya. Nah anak-anak, pada waktu itu si Gonpe membantu membuat payung ya. Dia mengecat payung-payung itu lalu dia jemur. Nah tiba-tiba anak-anak, datanglah angin kencang dan payung-payung itu terbang. Si Gonpe berusaha menyelamatkan payung itu. Dia lari, dia pegang payung yang terbang itu. Lalu karena anginnya sangat kencang, si Gonpe yang memegang payung itu ikut terbang bersama payung. Nah, dia ikut terbang bersama payung, anginnya tidak berhenti, terus berhembus kencang, dan si Gonpe terbang sangat jauh, melewati ladang-ladang, melewati kebun-kebun, melewati sawah-sawah, melewati gunung. Dia terbang sangat jauh dan dia terbang tinggi. Lalu si Gonpe berpikir, aduh, aku ingin turun, aku tidak suka terbang seperti ini lama-lama. Dan dia melihat di sana ada pagoda. Dari tempat yang jauh, dia melihat ada pagoda yang tinggi. Dan dia berpikir, mudah-mudahan aku bisa sampai di pagoda itu. Dan betulan anak-anak, si Gonpe ini akhirnya mendarat di atas pagoda. Menaranya tinggi anak-anak ya. Pada waktu dia mendarat di atas pagoda, dia teriak-teriak, hai, ada orang nggak di bawah? Ada orang nggak? Aku perlu pertolongan. Lihatlah aku ada di atas ini, di atas menara, di atas pagoda, tolong aku. Nah, si Gonpe berpikir, gawat ini, aku tidak bisa tidur dalam keadaan seperti ini. Aku juga kalau kepingin pipis nggak bisa. Nanti aku bisa ngompol ini di atas pagoda ini. Ya, dia ingin turun anak-anak. Lalu orang yang di bawah berkata, wah, kami nggak bisa tolong. Kalian punya tangga nggak? Tangga ada, tapi nggak ada tangga yang setinggi itu. Aduh, bagaimana ya? Coba pikir, tolonglah kami. Anak-anak, di pagoda itu tinggallah orang-orang yang kepalanya gundul anak-anak ya. Mereka itu disebut pendeta-pendeta. Nah, akhirnya pendeta-pendeta itu berpikir, kalau tidak ada tangga yang setinggi itu, lebih baik kita ini mengambil kain yang besar,
mengambil spray ya. Nah, nanti dipegangin supaya orang yang di atas itu kalau jatuh tidak kena lantai, kalau jatuh di atas kain supaya tidak sakit ya. Lalu mereka pendeta-pendeta itu berkata, ayo turun, kami sudah bawa kain. Lalu si khotbah ini nggak berani turun, anak-anak, takut aku. Ya sudah, kalau takut nggak usah turun, kamu di situ saja. Kalau aku kebelet pipis gimana? Ya ngompol saja kalau nggak mau turun. Aku nggak mau ngompol, sudah besar malu. Ya sudah, kalau malu kamu turun saja ke sini, melompat. Aku nggak berani, tinggi sekali, katanya. Kalau nggak berani ya sudah di situ saja, kami mau pergi. Jangan pergi, tungguin. Ayo lompat. Nggak berani, tinggi sekali, takut. Ayo lompat. Nggak berani, harus berani. Lalu anak-anak si khotbah memberanikan diri, dia lompat ke bawah tepat di atas kain ya. Nah, syukurlah si khotbah ini akhirnya bisa selamat. Nah, anak-anak, cerita ini sampai di sini. Di dalam kehidupan kita memiliki tugas-tugas. Kalau anak-anak tugas belajar, orang tua kita memiliki tugas untuk bekerja. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, dan kita harus senantiasa berdoa, meminta berkat kepada Tuhan untuk setiap pekerjaan dan tugas yang harus kita kerjakan. Selamat berjumpa pada lain kesempatan.